Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita dengan materi matriks. Jadi ini materi terakhir sebelum kita ujian akhir semester. Minggu depan juga kita akan membahas mengenai matriks lanjutan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasional matriks. Sementara untuk minggu depan kita akan membahas tentang inverse matrix atau matriks balikan. Sebelum kita belajar tentang bagaimana mengoperasionalkan matriks, kita harus tahu dulu apa itu matriks. Jadi matriks itu dalam matematika itu berupa kumpulan bilangan, baik berupa simbol atau ekspresi yang itu bentuknya persegi yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Jadi syaratnya matriks itu ada baris dan ada kolom. Nah, bilangan-bilangan yang terdapat pada matriks itu disebut elemen. Misalkan di sini contohnya ada matriks 2 baris dan 3 kolom A, B, C, D, E, F. Maka nilai A, B, C, D, E, F itu disebut dengan elemen matriks atau anggota dari suatu matriks. Nah, penamaan matriks biasanya mengikuti baris dan kolom. Di sini ada baris A, B, C, dan yang kedua ada baris D, E, F. Jadi, kalau yang horizontal itu disebut dengan baris, kemudian yang vertikal itu AD, BE, dan CF itu disebut sebagai kolom. Makanya matriks ini adalah matriks yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Matriks sendiri banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika, misalkan menyelesaikan persamaan linear, transformasi linear, dan lainnya. Di dalam ilmu ekonomi sendiri, matriks biasanya kita gunakan untuk mencari optimalisasi, atau kita sebut dengan nanti linear programming, jadi melihat biaya optimal, biaya minimal gitu. Jadi biaya minimal, keuntungan maksimal. Untuk menghitung itu salah satunya kita menggunakan matriks, termasuk bagaimana cara mengoptimalisasi penggunaan sumber daya itu juga bisa menggunakan matriks. Matriks biasanya dinotasikan dengan huruf besar A, B, C, dan sebagainya. Sementara elemen-elemennya dinotasikan dengan huruf-huruf kecil. Kita mulai dengan operasional matriks untuk penjumlahan dan pengurangan. Pada prinsipnya, penjumlahan maupun pengurangan matriks itu sama operasionalnya gitu. Jadi ada syarat. Syaratnya itu yang pertama adalah untuk melakukan operasional pengurangan atau penjumlahan dalam matriks, ini hanya bisa dilakukan apabila kedua matriks itu memiliki ukuran data tipe yang sama. Artinya kalau misalnya dia ukurannya 2 kali 2 harus dikurangi atau ditambahkan dengan matriks yang ukurannya 2 kali 2. Matriks 3 kali 3 hanya dengan 3 kali 3. 2 kali 3 dengan 2 kali 3. Jadi kita tidak bisa mengoperasionalkan, menjumlahkan, ataupun mengurangi matriks yang ukurannya berbeda. Kemudian yang kedua adalah elemen dalam satu matriks itu akan dijumlahkan atau dikurangkan dengan elemen yang posisinya sama gitu, jadi tidak acak. Misalkan ini A11 ada posisi A11, A12, A13, maka A11 itu ditambahkan dengan B11, tidak ditambahkan dengan B12. Jadi yang ditambahkan dengan B12 adalah posisi A12, begitu juga dengan A13, maka dia akan ditambahkan dengan B13, begitu selanjutnya. Operasional selanjutnya adalah perkalian matriks dengan skalar. Skalar itu adalah bilangan konstanta tertentu. Jadi biasanya untuk ini maka semua skalar dikalikan dengan setiap skalar dikalikan dengan semua elemen yang ada pada matriks itu. Misalkan ada matriks A11, A12, A13, A21, A22, A23, dan seterusnya. Maka kalau kita kalikan dengan 2, maka kita kalikan 2 kali A11, 2 kali A12, 2 kali A13, sampai dengan 2A kali 3 A33. Selanjutnya adalah perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks itu adalah dengan mengalihkan
misalkan matriks A dikalikan dengan B, berarti kita mengalihkan pertama baris dengan kolom. Jadi penjumlahan antara baris dengan kolom pada. Jadi baris pada matriks A dan kolom pada matriks B. Sehingga misalkan matriks A itu adalah A, B, C, D. Matriks B itu adalah P, Q, R, S. Maka matriks A kali B sama dengan A dikalikan P. Lihat A itu ada di baris 1, 1 matriks A, kemudian P juga berada di baris 1, 1 matriks B. Kemudian ditambahkan dengan B, lihat B itu berada di baris 1, 2, kemudian dikalikan dengan R. R itu berada di kolom 1, di baris 2 kolom pertama. Jadi pengaliannya adalah AP ditambah BR, AK ditambah BS. Kemudian CP ditambah DR, CQ ditambah DS. Jadi ini benar-benar pengalian dari baris pada matriks A dikalikan dengan kolom pada matriks B. Contoh soal. Misalkan matriks A itu adalah 2, 5, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 1. Matriks B itu 3, 7, 1, 4, 5, 4, 3, 5, 2. Maka tentukanlah 2A minus B dan yang B A kali B. Untuk jawaban yang A itu 2A berarti 2 itu perkalian skalar, 2 dikali matriks A dikurangi dengan matriks B. Matriks A-nya adalah 2, 5, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 1. Nah, sehingga 2 dikalikan dengan matriks A menjadi 2 dikali 2 itu sama dengan 4, 2 dikali 5 sama dengan 10, 2 kali 2 itu 4. Kemudian 2 dikali 3 itu 6, 2 dikali 1, 2, 2 kali 4, 8, 2 kali 3, 6, 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2. Itu hasil perkalian matriks skalar 2 dikali dengan matriks A. Selanjutnya matriks B-nya kita tinggal pindahkan matriks B-nya 3, 7, 1, 4, 5, 4, 3, 5, 2. Kemudian kita operasionalkan pengurangan, berarti 4 dikurangi 3 sama dengan 1, 10 dikurangi 7, 3, 4 dikurangi 1, 3. 6 dikurangi 4 itu hasilnya 2, ini di baris kedua ya. 2 dikurangi 5 itu minus 3, 8 dikurangi 4 itu sama dengan 4. Kemudian 6 dikurangi 3 itu hasilnya 3, 4 dikurangi 5 itu minus 1, dan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah matriks baru yaitu matriks 1, 3, 3, 2 minus 3, 4, 3 minus 1, 0. Selanjutnya contoh soal kedua yaitu perkalian matriks A dengan matriks B. Seperti yang tadi matriks A adalah 2, 5, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 1. Matriks B 3, 7, 1, 4, 5, 4, 3, 5, 1. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa perkalian matriks itu kita kalikan antara baris dan kolom. Baris di bagian matriks adalah 2, 5, dan 2. Sementara kolom pertama di matriks B adalah 3, 4, 3. Sehingga kita kalikan 2 dikali 3, terus 5 dikalikan 4, dan 2 dikalikan 3. Selanjutnya adalah di baris masih di baris pertama untuk kolom kedua. Sehingga 2 dikali 7, terus 5 dikali 5, dan 2 dikali 5. Kemudian yang ketiga adalah baris pertama dengan kolom ketiga. 2 kali 1, 5 kali 4, dan 2 kali 2. Kemudian sekarang kita kalikan baris kedua matriks A dikalikan dengan kolom pertama matriks B. Jadi 3 dikali 3, 1 dikali 4, dan 4 dikali 3. Begitu selanjutnya sampai baris ketiga dikalikan dengan kolom ketiga di matriks B. Oke, yaitu 3 kali 1 tambah 2 kali 4
ditambah 1 kali 2. Setelah itu kita operasionalkan 2 kali 3 itu sama dengan 6, 5 kali 4 20, dan 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya sama sampai matriks 3 kali 3-nya, yaitu 3 kali 1 sama dengan 3, 2 kali 4 8, dan 1 kali 2 2. Nah, setelah itu kita operasionalkan, dijumlahkan 6 tambah 20, 26 ditambah 6 sama dengan 32, 14 tambah 25, 39, tambah 10, 49, 2 tambah 20, itu 22, ditambah 4, 26, sampai terakhir 3 tambah 8 tambah 2, yaitu 13. Sehingga kita mendapatkan matriks baru, yaitu 32, 49, 26, 23, 46, 15, 20, 36, 13. Itulah hasil perkalian antara matriks A dengan matriks B. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau misalnya ada yang masih tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.